Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendrik Martin dengan NIM 2025-04-01-005. Kelompok kami akan membahas tentang tindak pidana berbarengan. Hukum pidana berbarengan tindak pidana atau yang dikenal dengan istilah konkursus. Pernah tidak kalian membayangkan ada seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana? Misalnya hari ini mencuri, beberapa hari kemudian mencuri lagi. Bahkan satu perbuatannya ternyata melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus. Nah, kondisi seperti inilah yang disebut dengan konkursus. Secara sederhana, konkursus adalah keadaan ketika seseorang melakukan lebih dari satu tindakan pidana sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Lalu mengapa hal ini penting untuk dipelajari? Karena jika seseorang melakukan beberapa tindak pidana, hakim tidak bisa langsung menjumlahkan semua hukuman begitu saja. Ada aturan yang mengatur bagaimana pidana dijatuhkan agar tetap adil baik bagi pelaku maupun korban. Dalam KUHP lama, aturan mengenai konkursus terdapat pada pasal 63 sampai pasal 71 KUHP. Sedangkan dalam KUHP nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturannya tetap ada dalam ketentuan mengenai pemidanaan terhadap beberapa tindak pidana. Nah, setelah itu, mengetahui pengertiannya, sekarang kita akan membahas 3 jenis konkursus yang sering dijumpai dalam hukum pidana Indonesia. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Badawi dengan NIM 2025-04-01-202. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan jenis-jenis konkursus. Jenis yang pertama adalah jenis konkursus idealis. Konkursus idealis terjadi ketika satu perbuatan memenuhi unsur beberapa tindak pidana sekaligus. Misalnya seseorang memalsukan ijazah, kemudian menggunakan ijazah palsu tersebut untuk melamar pekerjaan. Dari satu rangkaian tindakan itu terdapat 2 tindak pidana, yaitu pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu. Jenis yang kedua adalah konkursus realis atau perbarengan nyata. Ini terjadi ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berada dalam waktu yang beberapa sebelum ada putusan pengadilan. Contohnya, hari Senin melakukan pencurian, hari Rabu melakukan penganiayaan, lalu hari Jumat melakukan penipuan. Semua tindak pidana tersebut berdiri sendiri sehingga hakim akan mempertimbangkan semua saat menjatuhkan pidana. Jenis yang terakhir adalah perbuatan berlanjut atau forestling. Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang memiliki satu niat atau tujuan yang sama. Misalnya seorang kasir mengambil uang perusahaan sebesar Rp100.000 setiap hari selama 1 bulan. Walaupun dilakukan berkali-kali, tindakan tersebut dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut karena memiliki tujuan yang sama, yaitu menguasai uang perusahaan. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Kenzi Barwijaya dengan NIM 2025-01-150. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat beberapa contoh kasus. Kasus pertama, ada seorang bernama Fajar yang masuk ke rumah orang lain pada malam hari tanpa izin. Setelah berhasil masuk, ia mengambil sebuah laptop milik korban. Saat ketahuan, Fajar memukul pemilik rumah agar bisa melarikan diri. Menurut kalian termasuk jenis konkursus yang mana? Jawabannya adalah konkursus realis. Hal ini karena terdapat 2 tindak pidana yang berbeda, yaitu pencurian dan penganiayaan yang dilakukan sebelum ada keputusan pengadilan. Contoh berikutnya, seseorang memasukkan KTP kemudian menggunakan KTP palsu tersebut untuk membuka rekening bank. Kasus ini termasuk konkursus idealis karena satu rangkaian tindakan memenuhi beberapa unsur tindak pidana sekaligus. Sedangkan contoh perbuatan berlanjut adalah seorang pegawai toko yang setiap hari mengambil sebagian uang hasil penjualan selama beberapa minggu. Walaupun dilakukan berulang kali, semua tindakan tersebut berasal dari satu niat yang sama sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut. Melalui contoh-contoh ini kita bisa melihat bahwa setiap jenis konkursus memiliki karakteristik yang berbeda. Karena itu hakim harus melihat seluruh fakta dalam persidangan sebelum menentukan jenis konkursus yang terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nela Boya, NIM 2025 040 102. Sebagai menutup, kita bisa menyimpulkan bahwa konkursus adalah keadaan ketika seorang melakukan lebih dari satu tindak pidana sebelum adanya putusan hakim
yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hukum pidana dapat 3 jenis dordusus, yaitu dordusus idealis, dordusus lealis, dan pembuatan berlanjut. Masing-masing memiliki ciri yang berbeda sehingga cara hakim menjatuhkan pidana juga dapat berbeda. Dengan adanya pengaturan mengenai dordusus, proses memidana menjadi lebih adil karena hakim memiliki pedoman dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan pembuatan pelaku. Tujuan bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan keadilan korban, pelaku, dan masyarakat. Sekian menjelaskan dari video kami mengenai pembarangan tindak pidana atau dordusus. Terima kasih udah menyaksikan video ini. Semoga menjelaskan yang kami berikan dapat membantu teman-teman memahami materi dengan lebih mudah. Sampai jumpa di video berikutnya. Agar video tidak membosankan, kalian bisa menambahkan adegan singkat roleplay. Misalnya, pembicara 1 menjelaskan kami membuka KUHP. Pembicara kedua menampilkan infografi 3 jenis dordusus. Pembicara 3 menerangkan contoh kasus pencurian dan menganiaya selama 20-30 detik. Pembicara 4 menampilkan rangkuman poin-poin penting dan menutup. Video ini akan membuat video lebih menarik dibanding hanya membicara di depan kamera.